Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pernah kalian dibohongi teman? Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Tentu kalian akan sakit hati, bukan? Dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci dan saling tidak percaya. Makanya perlu di antara kita semua ini saling mengutamakan kejujuran. Jangan saling membohongi satu sama lain dengan teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya pada bab ini yaitu mengutamakan kejujuran itu lebih baik ya, daripada kita itu berbohong demi untuk mengutamakan diri kita sendiri. Karena kalau sudah berbohong, orang lain tidak akan percaya, ya, tidak akan percaya. Dan di sini yang Bapak jelaskan ya, ini mengenai jujur ya. Setiap orang ya, mendambakan keluarga harmonis ya, dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur, baik ucapan maupun tingkah laku. Kalau seandainya kita itu dalam ucapan jujur, insya Allah orang atau teman akan percaya pada kita. Kemudian kita berkata jujur, orang tua pun akan percaya kepada kita. Kayak contoh ya, kamu misalnya ada tugas ya, kemudian ibu menyuruh kamu ya, nah tolong kerjakan ini, ibu mau pergi sebentar, bu saya lagi mengerjakan tugas bu, sebentar ya. Nah dengan berkata jujur begitu, otomatis ibu akan berpikir, kemudian oh iya anak saya ini lagi belajar, dan ibu mengerti dengan keadaan itu. Nah makanya berperilaku jujur di sekolah pun sama ya, dengan berperilaku jujur di rumah itu sama pentingnya. Nah, seorang peserta didik ya harus jujur kepada ibu guru ya, kemudian teman-teman di sekolah ya, karena kejujuran peserta didik atau siswa-siswa semua ketika di sekolah ya, apalagi di saat mengerjakan ulangan ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan sifatnya untuk nilai ya, untuk nilai tugas maupun ujian ulangan, itu kalau dikerjakan dengan secara jujur, insya Allah kita itu mulia. Karena dengan kejujuran ya, dengan perilaku jujur pada teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan harmonis. Dan kemudian juga kepada guru ya, guru akan memberikan nilai yang lebih baik. Karena suatu nilai kalau anak-anak semua itu tidak menerapkan kejujuran, maka nilainya tidak baik. Walaupun anak itu pintar, kalau dia itu tidak jujur,
maka tidak mungkin bapak atau ibu guru itu memberi nilai yang sangat baik, karena yang pertama yang diutamakan adalah akhlak yang mulia. Nah, itu kejujuran ya. Makanya kita harus menjunjung tinggi kejujuran yang ada di sekolah. Baik pergaulan ya di lingkungan sekolah, ya, kemudian di rumah, di masyarakat. Nah, itu kita utamakan. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai adil. Di sini ada adil ya, berarti memberikan hak kepada orang lain yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Jadi itu yang namanya adil. Jadi orang yang adil ya, yaitu orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa ya. Makanya ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Ya, makanya ada Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu artinya rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam, baik itu kepada hewan, kepada manusia, kepada siapa saja, itu harus kita rahmatan lil alamin. Karena menegakkan keadilan dalam posisi apapun ya, seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat maupun jabatan. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud ya apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berperilaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk berperilaku adil. Di sini ada dalil, Bapak akan bacakan, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Makanya kita harus belajar sedini mungkin, mumpung kita ini masih menjadi siswa. Karena baik adil maupun kejujuran kita harus terapkan dimanapun kita berada. Karena itulah, kalau kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, kita jujur, kita adil, insya Allah
orang lain akan menganggap kita dan orang lain akan percaya kepada kita. Itu saja untuk pembahasan bab 3 ya, yaitu mengenai jujur, kejujuran, dan menegakkan keadilan. Mudah-mudahan pada pelajaran bab 3 ini kita bisa menerapkan di lingkungan, baik keluarga kita, sekolah, maupun di masyarakat. Itu saja dari Bapak, mungkin bisa diambil hikmahnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.